Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kali ini saya akan menyampaikan perihal teori pendidikan yang itu saya dapatkan dari proses pengolahan pribadi, pemikiran dan perenungan yang saya sebut sebagai teori asbak mie instan. Asal bakat, mie itu saya, instan itu langsung. Saya itu Tuhan maksudnya. Jadi asal semua itu bakat dan minat, asbak mie instan, ya, maka Tuhan langsung yang akan memberikan jalannya. Nah, itu pasti kita yakini sebagai pribadi bahwa manusia lahir dalam kehidupan ini pasti diberi modalitas oleh Tuhan dari seluruh potensi yang ada. Maka esensi daripada pendidikan itu sendiri adalah mengungkit suatu potensi, di mana potensi itu telah dimiliki yang disebut sebagai blueprint awal. Nah, blueprint awal ini akan berkembang dengan baik manakala ada dukungan lingkungan. Ya. Dukungan lingkungan ini adalah iklim yang akan menjadikan seseorang itu memenuhi sesuai dengan kapasitas bakat awalnya. Lah, untuk menemukan potensi pendidikan seorang manusia, seorang anak, seorang calon orang dewasa, maka peran orang tua, sekolah dan masyarakat amat penting di dalam mengeksplorasi dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dari perspektif keilmuan biologi, katakanlah suatu fenotip itu berkembang dari resultan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor potensial genetik itu bisa berkembang melalui lingkungan. Nah, melalui tahapan apa berkembangnya? Yang pertama yaitu dari sisi proses dan dari sisi identifikasi, pengenalan diri, kemudian proses, dan disitulah diketahui pencapaian hasilnya. Kalau berawal dari identifikasi pribadi, maka seseorang, setiap individu harus membangun yang namanya konsep diri. Nah, konsep diri ini yang dipupuk adalah yang positif. Walaupun dalam perjalanan manusia mesti ada ketidakpercayaan, ada keminderan. Nah, dengan proses pendidikan, maka rasa ketidakpercayaan diri, keminderan, dan hal-hal yang negatif itu diminimalisir, bahkan ditiadakan. Walaupun kalau tiada itu tidak mungkin. Artinya kenormalan manusia itu harus memiliki keseimbangan. Tidak boleh berlebihan. Bahwa dia harus yakin, iya. Tetapi tidak boleh menjadi bahasanya itu terlalu yakin. Nah, terlalu yakin ini terlalu percaya diri. Nah,
Sehingga kalau sudah ketemu titik identifikasi diri dan mengenali diri, maka orang akan mudah, oh berarti kesukaan saya di sini, passion saya di sini. Akan menjadi bagus dan berkembang baik manakala iklim, baik itu kemauan pribadi itu sendiri, kemudian supporting system, dukungan lingkungan, yaitu orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat, adanya maksimal kepada individu tersebut. Maka dengan konsistensi dan niat awal yang bulat, tekad bulat seseorang untuk mengembangkan diri, maka tujuan-tujuan yang telah diidentifikasi atas pengenalan diri seseorang tersebut bisa diekspresikan. Bisa diekspresikan. Dan akan jauh lebih berkembang baik manakala ada konsistensi atau keistiqomahan. Setelah itu bagaimana kualitas itu bisa menjadi lebih maksimal lagi manakala ada lahan aktualisasi. Bagaimana ekspresi potensi pada diri seseorang itu bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh orang lain dalam membangun sebuah komunikasi sosial dan kebaikan bersama. Nah, itulah esensi daripada teori asbak mie instan itu. Inilah teori yang hasil kontemplasi perenungan saya secara pribadi sebagai seorang pendidik yang itu sudah terkonstruksi dalam alam pikiran dan batinnya saya. Sekilas terkait dengan teori asbak mie instan. Nah, pengembangannya bagaimana wujudnya? Ya, bergantung kemampuan jernih mengidentifikasi diri atas niat, kemampuan, tekad bulat, kemudian mau belajar, konsisten, sabar, dan bekerja sama. Maka akan membentuk harmoni, keindahan di dalam memanifestasikan potensi yang terpendam ya dari seorang individu menjadi potensi yang aktual. Misalkan kemampuan tulis menulis, kemampuan berbicara, kemampuan entertain, menghibur, kemampuan bakat-bakat, skill, keterampilan, musik, olahraga, kecakapan menggunakan teknologi, itu semua bisa dicapai dan kemudian dibalut dengan karakter dan sikap yang baik, maka akan menghasilkan buah yang namanya kesuksesan. Nah, kesuksesan itu saya kira akan didapati oleh siapa saja yang mau berusaha dan memiliki niat awal yang baik untuk bermanfaat kepada orang lain dan juga berguna bagi diri pribadi dan lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang wong dari terapi